Halo para penggemar film dimanapun berada, selamat berjumpa dengan Disfilm. Kali ini saya akan merangkum film Korea bergenre action, dan tanpa berlama-lama, mari kita sambut. Diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat tempur yang mengalami kerusakan mesin dengan asap mengepul. Seorang pilot bernama Lee Cheol terlambat menekan tombol kursi pelontar karena masih mencoba menyelamatkan pesawat. Karena keterlambatannya itu mengakibatkan rekan pilotnya koma. Beberapa waktu kemudian, Mayor Lee Cheol kedatangan Kapten Jung Tae-hun yang dipindah tugaskan ke Wing 21. Alasan Tae-hun dipindahkan adalah karena pada waktu pertunjukan udara, Tae-hun melakukan manuver berbahaya zero knot, yaitu posisi di mana pesawat terbang vertikal, kemudian mesin dimatikan, lalu dinyalakan kembali saat pesawat sudah pada ketinggian rendah. Di Wing 21, Tae-hun bereuni dengan teman satu akademinya Yujin dan seniornya Dae-so, serta diperkenalkan dengan seorang pilot muda yang baru lulus dari akademi bernama Ji-suk. Dengan julukan pembuat onar, Tae-hun menunjukkan skill manuver ekstrimnya di hadapan para pilot senior dan kepala Wing 21. Yang karena skillnya itulah, kepala Wing 21 menerima Tae-hun karena tidak mau menyia-nyiakan bakatnya. Di suatu waktu, Tae-hun dan Yujin sedang melakukan latihan pertempuran udara atau dogfight melawan Jotai. Jotai yang seorang pilot senior handal mudah saja baginya menaklukkan Tae-hun yang hanya mengandalkan skill liar berbahaya. Dan skill saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan taktik. Sementara di tempat yang berbeda, diperlihatkan seorang pria dengan wajah dingin menembak seorang tahanan, yang sepertinya tahanan ini adalah pembelot. Di tempat berbeda, Tae-hun dan seluruh pilot Wing 21 yang sedang rapat tentang pertandingan kemahiran pilot mendapat kabar jika Tae-hun bisa memenangi pertandingan, maka Tae-hun akan mendapatkan posisinya semula di tim aerobatik Black Eagle. Tae-hun yang ngebet ingin menang dengan segala cara mengajak Yuse, sersar mekanik yang merupakan seorang insinyur terbaik, dan bukan hanya karena itu, tapi juga Tae-hun ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Agar PDKT-nya lancar, Tae-hun memberi hadiah komandan mekanik es teh manis. Yuse yang pada akhirnya setuju menjadi mekanik Tae-hun mengerahkan semua kemampuan dan keahlian supaya pesawat yang dipiloti Tae-hun dalam performa terbaik saat pertandingan. Tibalah di hari pertandingan, ketika semua pilot menunjukkan kemahiran mengemudikan pesawat dan menembak sasaran dengan cepat dan akurat, termasuk Mayor Jotai yang saat dogfight mengalahkan Tae-hun. Namun Tae-hun yang dipandu oleh Ji-suk dengan skill terbang rendahnya sukses menembak sasaran secara akurat dan presisi. Dan kesuksesannya itu, tim Tae-hun menjadi juara. Beberapa hari kemudian, Lee Cheol dan Jotai bersama 4 pesawat lainnya sedang patroli perbatasan. Namun tiba-tiba mereka kedatangan rombongan pesawat asing dari arah utara yang menerobos perbatasan. Pesawat asing itu mencoba memancing Jotai yang mengakibatkan Jotai terkejut. Setelah kejadian itu, pemerintah langsung mengadakan rapat darurat, membahas segala kemungkinan yang akan terjadi akibat insiden ini. Di lain pihak, kita kembali diperlihatkan sosok pria yang berwajah dingin sedang mengantar atasannya naik helikopter. Tapi ternyata pria yang berwajah dingin itu justru memerintahkan pasukannya menembak helikopter tadi. Dan ya, ternyata pria itu seorang perwira yang sedang melakukan usaha untuk merebut kekuasaan atau kudeta, serta berencana meluncurkan bom nuklir yang tujuannya jika bukan Amerika sudah pasti Korea Selatan. Dae-so yang saat itu menyiapkan keperluan anaknya piknik, mendapat panggilan untuk terbang karena ada pesawat yang menerobos masuk perbatasan. Dan setelah pesawat musuh terdeteksi dan didekati,
Ternyata pesawat itu meminta izin untuk masuk perbatasan dan dipastikan pesawat pembelot yang mencoba kabur ke selatan. Namun saat mencoba memandu, tiba-tiba radar di darat mendeteksi ada pergerakan pesawat lain yang mendekat. Taehun yang mengejar dan mendekati pesawat kedua, tanpa diduga pesawat itu melepaskan rudal dan menembak jatuh pesawat pembelot. Belum hilang keterkejutan Taehun, pesawat musuh malah menembak pesawat Daiso, yang mengakibatkan sayap kanan pesawat rusak. Taehun yang mencoba membalas serangan justru dilarang menembak dengan alasan berada di atas pemukiman warga. Kejar-kejaran pesawat tempur di atas kota Seoul mengakibatkan kepanikan yang luar biasa. Sementara korban sipil terus berjatuhan, izin menembak tidak juga diberikan, membuat pesawat musuh makin sangeunahna berbuat onar. Sampai pada saat Daiso mendapat izin menembak, secara mengejutkan pesawat musuh menukik vertikal dan dengan kemampuan manuvernya tiba-tiba saja ia berada di belakang Daiso. Daiso dengan sayap-sayap patahnya justru ditembak lebih dahulu oleh musuh, sehingga ia melontarkan Jisuk. Namun naas bagi Daiso, beliau tidak sempat melontar hingga pesawatnya jatuh dan meledak. Hingga pesawat musuh pun kabur kembali ke utara dan tanpa ada satupun tembakan yang dilepaskan. Gugurnya Daiso meninggalkan luka yang mendalam bagi anak tunggalnya. Tidak terkecuali Taehun yang amuk-amukan, termasuk Yujin yang beberapa malam sebelumnya dilamar oleh mendiang Daiso. Sementara itu, respon dari serangan utara di atas kota Seoul membuat Amerika dan Korea Selatan membahas rencana balasan, di mana Amerika sudah menyiapkan pesawat siluman untuk menyerang, karena beranggapan target serangan berikutnya adalah Amerika. Tanpa sepengetahuan Amerika, Perdana Menteri sudah menyiapkan rencana khusus, yaitu membom pangkalan udara utara, menyelamatkan Jisuk, dan yang terakhir menggagalkan peluncuran senjata nuklir yang diarahkan ke selatan. Dan operasi ini tentu saja diberi kode Return to Base. Pusat Komando Amerika yang mengetahui rencana segera meminta agar operasi dibatalkan karena beranggapan Amerika lah yang semestinya menjalankan operasi ini. Namun Mayor Lee Cheol ditemani pilot pendamping Yujin di pesawat F-15 justru mematikan kontak radio. Saat pesawat memasuki wilayah utara, dari darat langsung disambut tembakan meriah rudal anti pesawat dan dibalas Yujin dengan meluncurkan 2 buah rudal. Sementara Taehun setelah mengetahui lokasi garasi pesawat, tanpa ragu-ragu meluncurkan misil yang meluluh lantahkan pangkalan udara. Di scene yang berbeda, Jisuk yang posisinya diketahui musuh harus bersusah payah menghindari desingan peluru dan lontaran granat. Walaupun pada akhirnya Jisuk harus merelakan kakinya dicium timah panas. Namun tanpa diduga, pasukan penyelamat berkekuatan 3 helikopter Black Hawk datang menyelamatkan Jisuk. Kembali ke udara, Mayor Lee Cheol tiba-tiba berpapasan dengan pesawat musuh. Dan ternyata pilotnya adalah orang yang menembak jatuh pesawat Daiso. Dan dogfight itu pun tidak disia-siakan oleh Lee Cheol, yang setelah menembak bodi pesawat, tanpa ampun Yujin meledakkan pesawat musuh itu hingga berkeping-keping. Taehun yang menunggangi pesawat T-50 Golden Eagle yang mendapat perintah mengagalkan peluncuran rudal nuklir harus rela bobolokot kesang dikejar rudal penjejak panas dan berpacu dengan waktu sebelum rudal nuklir meluncur.
Walau sempat gagal pada penembakan pertama, Tae-hun yang masih dikejar rudal penjejak panas tiba-tiba melakukan zero note, dan rudal yang membawa nuklir itu pun gagal meluncur dan pastinya membuat seluruh pangkalan militer itu hancur berantakan tak tersisa. Saat akan return to base alias kembali ke markas, pesawat Tae-hun masih dikejar rudal yang akhirnya Tae-hun dan pesawatnya jatuh ke laut. Berkat kegigihan para penyelamat mencari Tae-hun dan dipandu oleh sinyal GPS, Tae-hun berhasil diselamatkan. Dan sementara untuk keseluruhan misi dinyatakan sukses, yang membuat komandan tentara Amerika gogodeg. Di akhir film, Tae-hun yang akan dipindahkan ke tim aerobatik Black Eagle, justru kali ini dia menolak dengan alasan sudah betah di Wing 21 dikarenakan ada Yuse, dan sekaligus minta izin mengajak Yuse jalan-jalan dengan pesawat tempur. Dan film pun tamat. Ya, film Korea produksi 2013 ini cukup seru dan menegangkan, ditambah efek-efek pertempuran udara seperti gabungan film Top Gun yang dibintangi Tom Cruise dan film Behind Enemy Line yang dibintangi Owen Wilson. Namun masih ada sisi drama-drama ala-ala Koreanya. Oke, itu saja. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa.